Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mazam YouTube. Mau melanjutkan Hanca yang kemarin ya. Kemarin kita bahas akrob. Nah ini season terakhir, sangat-sangat terakhir dari hukum nun mati dan tanwin. Nah hukum nun mati dan tanwin yang keempat itu ikhfa. Kan yang pertama izhar, idgham, iqlab. Nah yang keempat yang terakhir adalah ikhfa. Nah ikhfa itu kebagi dua, ada ikhfa akrob, ada ikhfa awsat, ada ikhfa abad. Nah akrob kan udah kemarin, sekarang kita bahas ikhfa. Apa itu ikhfa awsat? Nah sebelum kita mengetahui itu apa ikhfa awsat, harus dulu mengerti ikhfa. Kan kemarin udah pada tahu ikhfa, namanya ikhfa, artinya ikhfa itu samar, menyamarkan. Nah kalau ausat itu adalah pertengahan. Kalau kemarin mah harus nempel dikit nunnya, jangan terlalu jelas dibacanya, jadi nunnya harus agak-agak disamarkan sedikit. Nah kalau ausat, samarnya itu tengah-tengah, harus di tengah-tengah samarnya. Jelas enggak, sangat samar juga enggak, jadi tengah-tengah gitu. Nah, huruf ikhfa ausat itu ada 10. Yang pertama tha, jim, za, zai, sin, shin, sod, dod, dho, fa. Nah itu hurufnya ada 10 gitu. Nah dari sekian banyak huruf hijaiyah kan, huruf hijaiyah itu kan ada 28. Nah yang 28 itu dibagi-bagi ke hukum nun mati dan tanwin yang 4 tadi, yang idhar, idgham, iqlab, ikhfa gitu. Jadi dibagi. Kalau kenapa nggak ada alif? Karena kan alif udah masuk. Alif itu huruf idhar kan udah masuk, hamzah udah masuk, terus ha udah masuk, ha besar ke idhar gitu. Nah kenapa nggak ada ta di ausat huruf ta? Kan ta itu masuknya ke huruf akrob gitu, bukan ke ausat. Ta mah gitu. Nah ausat mah ada 10, fa, jim, za, zai, sin, shin, sodo, dho, fa. Nah bila mana ada huruf nun mati menghadap fa, jim, za, zai, sin, shin, so, dho, fa, maka itu hukumnya ikhfa ausat. Cara pembacaannya contohnya kayak gini, min samaro. Nah jadi harus ngambang, harus pertengahan si samarnya teh. Jangan min. Nah kalau itu akrob, jangan gitu. Jangan gini min. Nah itu jangan, itu jelas masuknya ke idhar. Enggak, jangan gitu. Jadi kan di sini membahasnya ikhfa. Jadi ausat pertengahan, samarnya harus pertengahan. Min samaro. Nah min samaro, nunnya agak ngambang pertengahan gitu, pengucapannya agak disamarkan, harus pertengahan samarnya, min samaro. Nah gitu teman-teman. Nah itu contohnya nun mati. Kenapa itu harus disamarkan pembacaannya? Dikarenakan ada nun mati menghadap fa, sedangkan fa itu salah satunya huruf ikhfa ausat gitu. Nah jadi hukum nun mati ya dan tanwin. Nah contohnya jim, mi jundi. Nah mi jundi tuh sama aja gitu, nun mati. Kenapa harus samar? Karena nun mati menghadap jim, sedangkan jim itu salah satunya huruf ikhfa ausat gitu ya. Jadi harus jangan min, jangan, jadi mi jundi. Nah gitu ya. Nah itu zal gimana? Sama aja, zai, sin, shin, so, dho, fa. Nah saya ngambil contoh 2 aja karena panjang, loba teuing ari lo kabeh mah, jadi 2 aja ya gitu, cukuplah 2 juga. Terus tanwin patah gimana? Tanwin patah juga sama, jadi samarnya harus pertengahan. Qabla thamud, qabla thamud, qabla thamud gitu. Qabla lang, jadi harus pertengahan ya.
Tanwin kasroh qabli Thamud, qabli li gitu. Tanwin dhamma qablu lu Thamud. Nah, sama kayak gitu ya. Jadi harus pertengahan kayak gitu pembacaan ikhfa ausat. Nah, terus ikhfa ab'ad. Apa itu ab'ad? Ab'ad itu adalah jauh. Nah, samarnya harus jauh. Jadi ikhfa ab'ad itu samarnya harus jauh gitu. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 2. Paling sedikit kan iklab 1. Nah, ini mah ada 2. Berapa? Apa aja? Yaitu qaf sama kaf. Gitu, qaf sama kaf. Contohnya gimana? Harus jauh gimana pembacanya? Harus jauh kayak min qabl. Jadi keeng. Jadi tujuannya keeng. Ini mah harus jauh, jangan pertengahan lagi, jangan dikit. Jadi harus jauh. Min qabl. Jadi ya itu ikhfa ab'ad mah jadi harus ada harus ada ngahyung kalau bahasa Sunda mah. Harus ada mendengung pisan, mendengung sangat gitu. Min qabl gitu. Min qabl. Nah, gitu ya. Jadi harus gitu. Gimana contohnya kaf? Nah, contohnya kaf minkum. Nah, bila mana di Al-Quran kalian menemukan nun mati menghadap qaf atau nun mati menghadap kaf, itu harus jauh. Dengungnya harus jauh. Harus harus ngahyung, harus mendengung pisan. Sangat mendengung. Nah, nun mati menghadap qaf. Min qablik. Nun mati menghadap kaf. Minkum. Nah, jadi jangan min qablik. Jangan. Jadi harus harus ke gitu. Pengucapannya harus Di Al-Quran menemukan nun mati menghadap qaf, nun mati menghadap kaf, maka pembacanya harus sangat didengungkan, harus jauh dengungnya gitu. Samarnya harus jauh samarnya. Jadi nunnya ke diganti. Gimana kalau tanwin fathah? Sama. Tanwin fathah juga kayak gitu. Contohnya tanwin fathah qabalang qorim. Kalau qaf tanwin fathah menghadap qaf. Kalau tanwin fathah menghadap kaf, qabalang karim. Qaf sama kaf beda ya. Kalau qaf mah itu ko pembacaannya. Kalau ka ya ka gitu. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Dari saya paling segitu dulu ya. Dan alhamdulillah hukum nun mati dan tanwin dari awal, dari idhar sampai ikhfa, alhamdulillah udah beres. Perlu tahu ya semuanya bahwa huruf hijaiyah itu ada 28. Huruf hijaiyah itu ini kayak gini. Abata sajaha kho daza rozai sin jeung sajabana jeung lainnya ke sana sampai ke hamzah. Nah, kan ada 28 huruf hijaiyah itu. Kalau gitu ada 28. Nah, 28 itu dibagi-bagi ke yang 4 tadi. Mana yang 4 teh? Ke idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, dibagi-bagi ke sana. Jadi sehingga semuanya jadi idhar, idgham, iqlab, ikhfa itu teh dasar utama untuk mengetahui cara membaca yang benar gitu. Maka kalau udah paham idhar itu apa, idgham itu apa, iqlab itu apa, ikhfa itu apa, maka insya Allah bakal benar cara membacanya gitu. Nah, huruf itu yang 28 tadi, hijaiyah tadi itu dimasuk-masukin gitu. 28. So, idhar kan ada 6. Terus idgham juga ada 6. Beda-beda, nggak ada yang sama. Idhar 6, hamzah, ha, ain, he, kho, gin. Itu ada 6. Hamzah, ha, ain, he, kho, gin ada 6. Terus idgham ada 6 juga. Ya, ro, mim, lam, waw, nun juga. Beda kan? Idhar beda, idgham beda. Iqlab ada 1, ba. Gitu. Nggak ada. Ba huruf ada di idgham, nggak ada. Ba huruf ada di idhar, nggak ada. Semuanya masing-masing mempunyai huruf masing-masing. Nah, yang paling banyak huruf yaitu ikhfa ausat. Nah, ikhfa semuanya ikhfa hurufnya ada 15, cuman dibagi 3. Akrob 3,
ausat 10, abad 2. 3 sama 10, 13 tambah 2 jadi 15. Nah, gitu ya. Jadi semuanya dibagi-bagi ya, segitu paling. Next time insya Allah kita belajar huruf Al-Quran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.